Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viku Ardham Septiansyah dengan NIM 0895544493. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas 1 dari pemrograman web, yaitu pembuatan aplikasi sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar atau disingkat dengan SITTA. Aplikasi ini dibuat berdasarkan penelitian dosen Universitas Terbuka, yaitu Sufandi dan rekan dari tahun 2021 serta Sufandi 2022 yang meneliti desain antarmuka dan kebutuhan sistem SITTA. Aplikasi ini saya bangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Baik, pada tampilan awal di Visual Studio saya, di sini saya sudah menampilkan indeks HTML sesuai dengan instruksi tugas dosen pembimbing. Kemudian kita coba cross check data yang sudah saya buat. Tampilan awal indeks yang saya buat, kemudian kita coba loginkan menggunakan data yang sudah disiapkan oleh dosen pembimbing. Berikut tampilan awal halaman login atau menu utama. Oke, saya akan menjelaskan sebelumnya kenapa kok sudah bisa dapat login. Pada script ini dokumen .getElementById menangani event saat tombol login diklik. Pertama, fungsi prevent default dalam kurung digunakan agar halaman tidak memuat ulang. Kemudian muncul pesan notifikasi apabila login berhasil dan halaman akan dialihkan ke dashboard HTML sesuai dengan instruksi dosen pembimbing. Setelah login, penggunaan diarahkan ke halaman dashboard HTML sesuai dengan apa yang saya buka ini. Di bagian atas ada navbar dengan ucapan otomatis seperti yang sudah saya loginkan. Ini punya Mbak Rina Wulandari. Kemudian hal ini diatur oleh fungsi setGreetIng dalam kurung yang memeriksa sistem jam. Terdapat 4 menu utama. Berikut 4 menu utama. Yang pertama, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan yang terakhir histori transaksi bahan ajar. Kemudian ada juga tombol logout, menghapus data dari local storage dan kembali ke halaman login. Fungsi dari setGreetIng dalam kurung berikut adalah tampilan dari VS Code saya. Screen setGreetIng digunakan untuk menampilkan ucapan salam berdasarkan waktu pengguna. Misalnya selamat pagi pada jam 9, kemudian selamat malam pada jam 22.00 dan seterusnya. Sementara fungsi logout untuk menghapus seluruh data pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman login. Berikutnya adalah stok bahan ajar. Digunakan untuk mengelola data bahan terbuka. Di sini terdapat form untuk menambahkan stok baru, misalnya kode, nama bahan terbuka, jenis, jumlah, stok, dan satuan. Coba kita buka informasi bahan ajar. Berikut adalah data yang sudah saya rekap. Data bahan ajar, kemudian ada jenis, stok, satuan, dan gambar. Ketika tombol tambah stok ditekan, data langsung disimpan di local storage dan muncul di tabel bawah pengguna
Juga dapat menghapus data dengan tombol hapus di setiap baris. Ini adalah tombol hapus, kemudian untuk menambahkan stok ada di sini. Stok HTML yang digunakan untuk mengelola data bahan terbuka. Di sini terdapat form untuk menambahkan stok baru. Coba kita buka dulu. Nah, berikut adalah informasi stok bahan ajar. Pada tampilan kali ini, di sini kita bisa menambahkan stok, kemudian kita bisa menambahkan atau menghapus. Pada tampilan stok bahan ajar, di sini dapat menambahkan stok baru, misalnya kode, nama bahan terbuka, jenis, jumlah, dan stok satuan. Halaman tracking, kita cek di tracking pengiriman. Ini berfungsi untuk melacak status pengiriman bahan terbuka. Pengguna dapat mengetik nomor DO seperti dalam petik DO strip 001T. Jika ditemukan data tracking, maka sistem menampilkan nama penerima, ekspedisi, tanggal kirim, dan detail perjalanan pengiriman. Status pengiriman divisualisasikan dengan progress bar berwarna hijau yang menandakan tahapan pengiriman. Bagaimana cara kita untuk melihat tracking pengiriman? Coba kita lihat di laporan di monitoring progress DO bahan ajar. Kita coba punya Rina Wulandari. Kita pastekan di delivery order. Ini adalah contoh tampilan status pengiriman Rina Wulandari dengan nomor DO sekian, ekspedisi ini, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Di bawahnya lagi ada detail perjalanan pengiriman. Dalam pembuatan aplikasi ini, saya menggunakan kombinasi HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Untuk tampilannya responsif, data pengguna dan stok disimpan sementara menggunakan local storage, sehingga aplikasi bisa berjalan tanpa server. Selain itu, perpustakaan JS PDF digunakan untuk mengekspor laporan ke dalam format PDF. Kesimpulannya, aplikasi ini berhasil meniru konsep dari SITTA Universitas Terbuka dengan fitur login, pengelolaan stok, pelacakan pengiriman, dan laporan digital. Meski masih berbasis lokal, aplikasi ini sudah mempresentasikan alur bisnis SITTA. Kedepan, sistem dapat dikembangkan dengan backend dan database online agar lebih realistis. Aplikasi ini mengacu pada dua penelitian dari dosen program studi Sistem Informasi Sistem Universitas Terbuka, yaitu Sufandi dan Rekan tahun 2021 serta Sufandi tahun 2022. Keduanya menjadi dasar pengembangan desain UI dan analisis kebutuhan pada sistem SITTA versi web. Terima kasih. Saya Fikar Dam Septiansyah, tugas 1 dari tugas pemrograman web. Demikian penjelasan saya mengenai struktur, skrip, dan fungsi-fungsi pada aplikasi sistem informasi, tiras, dan transaksi bahan ajar. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat.